Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suhendra Prawira. Saya dari kelas 2D Penjas, NPM saya 1921919149. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di era pendidikan. Nah, setiap adanya pergantian kurikulum, pasti ada juga perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalamnya, yang mungkin cukup berpengaruh kepada proses pendidikan di Indonesia. Nah, setiap kurikulum tidak selalu sempurna karena setiap kurikulum memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di sini saya ambil contoh di kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, yang mana saya juga pernah mengikuti kurikulum-kurikulum tersebut. Yang mana dalam kurikulum KTSP memiliki kelebihan mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kurikulum ini mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Nah, jadi ketika kurikulum KTSP, guru dituntut untuk memberikan proses pembelajaran sekreatif mungkin dan seprofesional mungkin saat melakukan proses pembelajaran agar siswa di sekolah paham dan mudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru tersebut. Kemudian ketika kurikulum KTSP ini pun semua siswa tidak dituntut atau tidak diporsir tenaganya ketika seperti kita kan kalau misalkan sebelum adanya kurikulum 2013 kita itu sekolah hanya dari jam 7 sampai jam 2. Tapi mungkin jadwalnya juga sampai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi setiap harinya kita tidak diporsir untuk melakukan proses pembelajaran kayak seperti kurikulum 2013 kita sekolah dari jam 7 sampai jam 4 karena mungkin menurut saya itu lelah ya. Kemudian adapun kekurangan-kekurangan dalam kurikulum KTSP. Nah, kekurangan dari kurikulum KTSP ini jadi murid itu selalu diayomi oleh setiap gurunya. Mungkin kadang-kadang ada siswa yang eh, menganggap mudah semua mata pelajaran sehingga bukan banyak, mungkin ada beberapa yang tidak serius dalam menjalankan proses pembelajaran karena terlalu diayomi oleh para guru-guru tersebut. Nah, kemudian adapun kurikulum 2013 yang pernah saya alami waktu itu. Jadi kurikulum 2013 ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihan dari kurikulum 2013 ini mendorong terwujudnya otonomi sekolah dan dalam penyelenggaraan pendidikan juga. Jadi kelebihannya juga ada lebih menekankan pada pendidikan karakter. Jadi ada penilaian karakter yang dimana penilaian karakter itu utama ya waktu itu. Jadi tidak peduli anak itu bodoh atau tidak, ketika sikapnya baik, punya kesopanan, nah itu akan sedikit aman ya nilainya kalau waktu itu. Nah, kemudian selain ada pendidikan karakter, ada juga kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Jadi setiap mata pelajaran kita harus berlaku sangat baik. Ketika terjadinya proses pembelajaran tersebut, kita harus dituntut untuk aktif dan kreatif, harus banyak bertanya, kemudian harus mencari lagi sumber-sumber ilmu yang menyangkut dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan anak desa atau kota. Nah, seringkali anak desa cenderung tidak diberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Jadi ketika kurikulum KTSP dulu
mungkin ada ketidakseimbangan antara murid yang berada dan tidak berada. Nah, kemudian kurikulum Kurtilas ini merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian kesiapan karakter para guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Jadi kelebihan dari kurikulum ini, kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu kelebihannya bisa membuat anak menjadi kreatif lagi, kemudian bisa membuat anak menjadi lebih aktif, lebih apa ya, kalau misalkan lebih rajin mungkin. Tapi adapun kekurangan dari kurikulum ini, ketika kurikulum ini harus menambah jam mata pelajaran. Seperti misalkan kalau KTSP kan hanya dari jam 7 sampai jam 2. Nah, ketika kurikulum 2013 kita belajar dari jam 6 sampai jam 4, di mana jadwalnya mungkin tidak seperti kurikulum KTSP. Kalau KTSP dari Senin sampai Sabtu, kalau misalkan kurikulum 2013 dari Senin sampai Jumat. Nah, di mana kurikulum 2013 menambahkan jam mata pelajaran yang dimana ketika yang saya dengar waktu itu kurikulum KTSP ini kurikulum 2013 tidak memberikan PR atau tugas. Jadi kurikulum 2013 ini tidak ada PR, tapi semua tugas sekolah harus selesai di sekolah. Tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kemudian waktu kurikulum KTSP 2013 ini banyak sekali ketidakmengertian karena ada guru yang mengajar, lihat halaman ini, kemudian kerjakan tugas, cari sumber-sumber yang terpercaya, kemudian kalian buat makalah. Saya pertama kali membuat makalah itu di SMA kelas 3 waktu itu. Nah, kemudian pada waktu itu kurikulum 2013 ini mengajarkan saya bahwa kurikulum ini saya rasa tidak jelas karena gurunya sendiri sudah bilang waktu itu kan sebelum adanya perubahan kurikulum, semua guru menjelaskan tentang isi dari kurikulum tersebut. Nah, pertamanya saya merasa senang karena kurikulum itu jadi mengadakan jadwal sekolah dari Senin sampai Jumat. Tapi juga di dalam kurikulum itu tidak mengadakan tugas, tapi hanya ditambahkan jam pelajaran 2 jam dari jam 7 jadi menjadi jam 4. Nah, dari jam 7 sampai jam 4. Nah, kemudian prakteknya dalam kurikulum 2013 malah banyak mungkin kita dituntut untuk mengerti dan tahu apa yang sekolah berikan. Bahkan kita mungkin kalau kasarnya kita dituntut untuk mengerti semua mata pelajaran. Kemudian waktu 2 hari yang dimana katanya kurikulum 2013 ini menyisakan 2 hari untuk bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi nyatanya tidak, karena kurikulum 2013 memberikan banyak sekali tugas. Mungkin itu bukan salah kurikulumnya, tapi mungkin tidak semua guru mengerti tentang isi kurikulum tersebut, yang dimana ketika kurikulum 2013 ini memberikan lumayan banyak tugas, sehingga hari libur atau hari weekend istirahat kita hanya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dan tugas. Nah, kemudian ketika kurikulum KTSP dulu, kalau misalnya kita tidak menyelesaikan mata pelajaran, kita mungkin hanya bisa mengikuti orang lain mungkin ya, dan tidak dituntut, tidak akan naik kelas gitu. Kalau misalkan kurikulum 2013 kita dituntut untuk menyelesaikan semua mata pelajaran, terutama waktu itu kalau sesuai jurusan. Kalau misalkan jurusan IPS, nah kita harus
menyelesaikan sosiologi dan geografi itu semua harus tuntas. Kalau tidak ada yang kalau misalkan ada yang tidak tuntas, misalkan minimal 3, nah kita tidak akan bisa naik kelas gitu. Kalau misalkan kurikulum KTSP kan tidak ada istilah tidak naik kelas ya, semuanya naik kelas. Nah kalau misalkan kurikulum 2013 ada istilah tidak naik kelas, yang dimana mungkin itu akan mempengaruhi kepada masa depan siswa itu tersendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.